Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Aldo Dwi Christian dan Mufi Anissa. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ketahanan nasional. Urgensi mewaspadai ATHG dalam memperkuat ketahanan nasional di abad 2021. Apa sih itu ATHG? ATHG adalah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ancaman sendiri adalah upaya yang berusaha mengubah dan mengacaukan kebijaksanaan yang secara konseptual dilaksanakan melalui tindakan kriminal dan politik. Ancaman dibagi menjadi dua, yakni ancaman dalam negeri dan ancaman dari luar negeri. Ancaman dari dalam negeri misalnya pemberontakan bersenjata, konflik horizontal seperti tindakan terorisme, sabotase, dan kerusakan lingkungan. Sedangkan ancaman dari luar negeri misalnya agresi militer, pelanggaran teritorial oleh wilayah negara lain, spionase, sabotase, dan aksi teror dari jaringan internasional. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang ada. Suatu negara akan muncul sebagai kekuatan besar apabila ia memiliki potensi geografi besar atau secara fisik wilayahnya besar dan memiliki sumber daya manusia yang besar pula. Kekuatan nasional Indonesia dipengaruhi oleh 8 unsur seperti dari 3 unsur alamiah yakni Trigatra dan 5 unsur sosial yakni Pancagatra. Hakikat geostrategi dan ketahanan nasional. Geostrategi dalam konteks ini mengarah pada ruang hidup nasional, wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan strategis adalah ilmu dan seni penggunaan semua sumber daya bangsa untuk melakukan atau melaksanakan kebijaksanaan tertentu. Sederhananya, geostrategi adalah menentukan kebijakan, tujuan, sasaran-sasaran guna mewujudkan tujuan bersama dalam proklamasi dan tujuan bangsa Indonesia sendiri. Geostrategi nasional juga berfungsi untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional di dalam melaksanakan pembangunan nasional guna merealisasikan tujuan-tujuan bangsa yang sesuai dan tercantum pada Undang-Undang 1945 dalam mewujudkan cita-cita proklamasi bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pokok-pokok pikiran ketahanan nasional didasari oleh beberapa hal, diantaranya adalah eksistensi manusia sebagai manusia berbudaya, tujuan nasional bangsa Indonesia, falsafah dan ideologi Pancasila. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur dari ketahanan nasional. Terdapat beberapa model dari unsur-unsur ketahanan nasional dari beberapa tokoh. Namun pada video kali ini kita akan membahas tentang Astragatra yang merupakan gabungan dari Trigatra dan Pancagatra. Model Astragatra tersebut merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model ini merupakan hasil dari kajian Lemhanas. Adapun dari masing-masing gatra adalah yang pertama adalah letak geografi atau wilayah yang menentukan kekuatan nasional negara. Hal ini terkait dengan wilayah negara meliputi bentuk wilayah negara dapat berupa negara pantai, negara kepulauan, atau negara kontinental. Yang kedua adalah luas wilayah negara. Ada beberapa negara dengan wilayah yang luas dan negara dengan wilayah yang sempit atau kecil. Yang ketiga adalah posisi geografis, astronomis, dan geologis negara. Yang keempat adalah daya dukung wilayah negara. Ada wilayah yang habitable atau ada wilayah yang uninhabitable. Dalam kaitannya dengan wilayah negara, pada masa sekarang perlu dipertimbangkan adanya kemajuan teknologi transportasi, informasi, dan komunikasi. Suatu wilayah yang pada awalnya sama sekali tidak mendukung kekuatan nasional, karena penggunaan teknologi bisa kemungkinan menjadi unsur kekuatan nasional negara. Unsur yang kedua ada sumber kekayaan alam dalam suatu wilayah, baik kualitas maupun kuantitasnya, sangat diperlukan bagi kehidupan nasional.
Oleh karena itu, keberadaannya perlu dijaga kelestariannya. Kedaulatan wilayah nasional merupakan sarana bagi tersedianya sumber kekayaan alam dan menjadi modal dasar pembangunan. Selanjutnya, pengelolaan dan pengembangan sumber kekayaan alam merupakan salah satu indikator ketahanan nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional meliputi potensi sumber daya alam yang bersangkutan, mencakup sumber daya alam, hewani, nabati, dan tambang, kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup, lalu kontrol atas sumber daya alam. Gatra yang selanjutnya adalah gatra ideologi, yaitu menunjukkan suatu perangkat ideologis untuk mempersatukan persepsi dan mempersatukan bangsa, yaitu adalah Pancasila di Indonesia sendiri. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Keadaan ini mempunyai peluang, yaitu di satu sisi berpotensi perpecahan, dan di sisi lain sebagai kekayaan bangsa dan menumbuhkan rasa kebanggaan itu sendiri. Unsur ideologi diperlukan untuk mempersatukan bangsa yang beragam ini. Gatra yang selanjutnya adalah gatra politik. Hal ini berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan suatu perpecahan. Gatra yang selanjutnya adalah ekonomi. Yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional yang bersangkutan, terlebih di era globalisasi seperti saat ini. Sedangkan gatra yang selanjutnya adalah gatra sosial budaya. Gatra-gatra ini merupakan nilai-nilai sosial budaya yang hanya dapat berkembang di dalam situasi aman dan damai. Tingginya nilai sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa, baik fisik maupun jiwanya. Sebaiknya keadaan sosial yang timpang dengan segala kontradiksi di dalamnya memudahkan timbulnya ketegangan sosial. Unsur yang selanjutnya adalah unsur pertahanan dan keamanan negara. Merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Negara dapat dilibatkan rakyatnya dalam upaya mempertahankan negara sebagai bentuk hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi ketahanan nasional dalam menghadapi ATHG. Implementasi ketahanan nasional diartikan dalam melaksanakan atau menggunakan kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan yang dilandasi sikap ulet dan tangguh untuk mengembangkan daya saing bangsa sehingga menjadi bangsa yang kompetitif dan dihormati dunia. Untuk menjadikan bangsa yang berdaya saing, maka bangsa Indonesia harus mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan efisien, transparan, dan akuntabel. Beberapa permasalahan besar adalah masalah politik yang terkait dengan kesiapan menghadapi globalisasi, politik luar negeri yang bebas aktif, masalah disintegrasi dan otonomi, sistem partai politik dan birokrasi. Permasalahan di bidang ekonomi adalah biaya tinggi dengan adanya pungutan liar, kebijakan pertanian yang tidak berpihak pada petani, dan masalah-masalah lainnya. Pada bidang sosial budaya adalah rentannya klaim-klaim budaya dari negara tetangga. Setidaknya ada 4 sarana untuk mengimplementasikan ketahanan nasional. Yang pertama adalah implementasi ketahanan nasional dalam bidang politik, yaitu menghadapi globalisasi, diperlukannya peningkatan kompetensi diplomat menjadi perunding internasional. Di samping itu, banyak kasus disintegrasi disebabkan ketidakadilan politik, hukum, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, persoalan tersebut harus diselesaikan dengan pendekatan modernisasi yang tidak tercabut dari akarnya. Sementara untuk kasus disintegrasi, hendaknya pemerintah mempertimbangkan hak asasi manusia dalam menyelesaikan konflik tersebut. Yang kedua, implementasi ketahanan nasional dalam bidang ekonomi. Hal-hal yang harus dibenahi dalam bidang ekonomi adalah menata kebijakan fiskal, industri dalam negara, swasembada pangan agar tidak terjadi krisis pangan. Yang selanjutnya adalah implementasi ketahanan nasional dalam bidang sosial budaya. Hal ini dapat dilakukan dengan standarisasi pendidikan serta keterjangkauan masyarakat kurang mampu terhadap pendidikan, toleransi dalam berbagai hal, termasuk agama, serta yang harus segera diimplementasikan adalah jaminan sosial dan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Yang terakhir adalah implementasi ketahanan nasional di bidang hukum. Hal ini harus betul dipahami aspek keadilan, profesionalisme hakim, penegakan hukum secara adil, serta yang harus segera diberantas adalah kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan politisi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, silakan teman-teman untuk menanyakannya melalui kolom komentar di Google Classroom. Adapun untuk materi lengkapnya, teman-teman dapat mengakses melalui paper yang telah kami buat pada Google Drive yang telah kami tautkan tautannya. Terima kasih, selamat sore.